Waktu di 2016 aku awal masuk, aku ikut lab art pun juga kegiatannya cuman nongkrong, main. Cuman di sela-sela main tuh daripada gabut, yuk kita hunting yuk, jalan. Di akhir periodeku kami bikin film nih. Mulai ngecoba bikin film. Itu yang rencananya karena dulu aku juga di Himakom sebagai penanggung jawab Communication Night, jadi aku pengen ada karya hasil dari anak-anak komunikasi yang ditampilin di Communication Night, yaitu film bentuknya. Kalau ruang kreasi komunikasi ini terbentuknya itu ketika sudah ada nih lab yang baru ini nih. Jadi bareng dosen, seingatku kalau nggak salah, jadi bareng dosen kita bikin program biar ibaratnya alat-alat yang sudah bagus yang diberikan fasilitas dari kampus itu bisa dipergunakan dengan baik gitu loh. Kalau boleh tahu kira-kira dulu anak lab art tuh kira-kira ada berapa bang? Sekarang soalnya ada 70-an lebih gitu. Wah, banyak banget. Banyak sekali sekarang. Kalau di waktu awal aku masuk 2016 itu lab art mungkin cuman 15, 20. Komunikasi. Halo Sobat Kreasi. Baik lagi di RKK Ruang Kreasi Komunikasi. Oke, nah jadi RKK sekarang udah di episode 35 dan aku kembali lagi sebagai host di RKK. Aku Naura. Aku Muji, aku di sini sebagai host baru nih teman-teman. Teman-teman, kita kan di RKK udah banyak banget nih pembahasannya ya. Kemarin itu ada kita bahas tentang fashion, kita ada bahas tentang bisnis. Terus episode terakhir juga ada bahas tentang toxic relationships nih teman-teman. Iya, betul banget. Dan sebelumnya kita juga sempat ngebahas film gak sih kan Naura? Wah, itu sih asik banget ya kan Naura ya. Iya, jadi RKK ini banyak banget kupas isu-isu yang edukatif nih buat anak-anak komunikasi. Nah, mungkin bagi penonton setia RKK yang mungkin juga bukan dari prodi komunikasi ULM, mungkin juga sedikit penasaran nih Kak Muji, kayak RKK ini sebenarnya dari gimana sih awal pencetusannya, terus komunitas lab art itu seperti apa dan bergerak di bidang apa gitu. Nah, jadi tentang bahasan kita tuh pas banget nih bintang tamunya nih, kita kedatangan tamu yang legendnya anak lab art communication nih teman-teman. Ya, silakan Bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Sofi. Aku dari angkatan 2016. Mungkin sudah lulus ya, udah jauh gap kita sekarang. Alhamdulillah. Terus dulu aku pernah menjabat sebagai ketua lab art di tahun 2017. Wah, 2017 sudah Bang ya. Baik, mungkin kesibukanku sehari-hari sekarang aku sedang melanjutkan studi S2 di Prodi Ilmu Komunikasi ULM dan juga aku sekarang kerja di bidang promotor event. Kira-kira di mana itu Bang promotor eventnya? Promotor eventnya namanya Mr. Creator. Jadi kami yang biasanya nge-handle talent-talent kalau ada konser di sini. Oh. Ih, mulai kapan tuh Bang? Itu dari 2019. 2019 ya. Yes. 2 tahun setelah Pian jadi ketua ya. Karena jadi ketua bisa jadi tidak dong. Oke, Bang, karena Pian tadi juga pernah jadi ketua dari lab art nih, terus tuh habis itu juga bekerja di event organizing berarti ya. Nah, kira-kira kan ketika tahun kakak dulu kan udah lama banget nih ya lab art dari sekarang 2024, kemarin tuh tahun 2017 ya. Yes, 2017. Nah, pasti kan banyak banget nih ya perbedaan-perbedaannya. Tapi kami mau tahu dulu dong kira-kira lab art ini gimana sih terbentuknya awalnya gitu. Baik, mungkin kalau terbentuk awalnya lab art itu bukan di tahun aku yang pertama, 2016. Itu awalnya mungkin dari 2012 atau 2013. Ceritanya itu jadi sekumpulan anak-anak komunikasi yang sukanya fotografi, videografi sama desain grafis itu nongkrong lah, bikin komunitas kecil, terus bikin hunting bareng kecil-kecilan. Terus di 2013
2015 kalau nggak salah baru itu dinaungi sama bergabung dengan Himakom. Diketuai dengan Kak Rama dulu. Terus lanjut ketuanya dengan Kak Daus, baru aku yang ngelanjutin dari Kak Daus. Oke, berarti emang awalnya Lab Art Yes. terbentuknya dari anak tongkrongan ya, emang Betul. suka audiovisual gitu ya Bang ya? Waktu di 2016 aku awal masuk, aku ikut Lab Art pun juga kegiatannya cuman nongkrong, main. Cuman di sela-sela main tuh daripada gabut, yuk kita hunting yuk, jalan kemana. Terus misalkan, yuk daripada gabut nih cuman di sini aja atau habis kuliah pulang kita ke Matangkaladan sambil bikin video, sambil hunting, belajar ngulik-ngulik kamera. Berarti emang sudah passionnya ke sana ya Bang ya? Passionnya yang dibentuk. Oh iya. Berarti juga awalnya kan memang dari sekumpulan mahasiswa yang kayak bikin klub lah gitu ya, bikin Yes, komunitas. bikin komunitas. Nah, lalu gimana tuh Bang awalnya bisa jadi komunitas resmi kayak sekarang gitu? Karena sudah dinaungi sama Prodi dan juga Himakom, lalu dibikinlah struktural resminya. Jadi ada ketuanya, sekretaris, terus dulu tuh kalau di zaman aku bikin lagi 3 bagian yang jadi ada PJ bagian fotografi, bagian videografi dan juga desain grafis. Karena dari anak-anak lab art yang dulu itu aku melihat minatnya ada di 3 itu. Jadi aku bikinlah tiap minggu tuh ada agenda. Walaupun agendanya entar jalan atau tidak, yang penting kita bikin dulu nih strukturnya biar kita bisa ngebikin ekosistemnya. Oh begitu, jadi awalnya memang dari dulu pun Lab Art ini udah waktu dibentuk komunitas resmi, jadi kayak langsung aja juga tuh ada struktural-struktural yang Yes. menunjang. Oh kayak Iya, gitu. dan akhirnya ini nih Lab Art ini jadi untuk mewadahi anak-anak ilmu komunikasi ya Bang ya? Betul. Jadi kita mau misalkan punya kreativitas, bingung bikinnya di mana, bikinnya dengan siapa, bisa lah datang ke Lab Art. Nah itu teman-teman. Jadi kalau emang kalian yang emang suka di bidang audiovisual dan fotografi segala macam, Lab Art tuh tempat yang paling cocok ya Bang ya. Betul. Oke, nah tadi kan Kak Sofi juga udah ada cerita nih kalau di Lab Art dulu tuh ada ketuanya, ada sekretaris, dan ada juga nih ada fotografi ya, desain grafis dan lain-lain tadi. Nah kira-kira kalau waktu pertama kali Lab Art itu dibikin sampai dengan tahun kakak, itu kira-kira aktivitasnya ngapain aja tuh di Lab Art selain dari hunting dan lain-lain tadi? Nah, selain hunting dan nongkrong-nongkrong tadi, aku di akhir periodeku kami bikin film nih. Mulai ngecoba bikin film. Itu yang rencananya karena dulu aku juga di Himakom sebagai penanggung jawab Communication Night. Jadi aku pengen ada karya hasil dari anak-anak komunikasi yang ditampilin di Communication Night, yaitu film bentuknya. Terus bikinlah film ephemeral pada saat itu. Awalnya pengen bikin film pendek, malah keterusan jadi bikin film panjang. Nah omong-omong soal film kan itu bahas ya kayak. Betul. Nah beberapa tahun lalu tuh emang ada yang namanya tuh Mafika Kak. Nah kalau Betul. boleh tahu Mafika tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya Kak? Jadi Mafika itu awalnya terbentuk dari itu yang ngerjain kami bareng-bareng, terus ada Edo, Rama, ada Rido Saputra, terus ada anak-anak dari 2017 juga tuh. Terus itu dibikin untuk mengapresiasi karena dulu ada mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Komunikasi, itu mata kuliah bikin film, teori film. Nah dari situ hasil ujian akhirnya itu bikin film masing-masing kelompok, daripada cuman dibikin filmnya terus cuman dapat nilai, tidak ada apresiasinya. Terus tercetuslah mau bikin Mafika ini, maraton film anak-anak komunikasi. Oh, Kalau berarti- tidak salah. Iya, berarti kepanjangan Mafika itu maraton film Film anak komunikasi. karya, iya. Iya, oke. Tapi Mafika itu sistemnya kayak gimana, Bang? Jadi kalau di awal itu sistemnya dari beberapa kelompok itu seluruhnya ditampilin nih. Jadi kita buka layar di sini di Visip, terus kita buka layar, kita tampilin seluruh film-film dari kelompok-kelompok tersebut. Terus juga diundang dosen buat ngenilainya. Jadi penilaian filmnya dilakukan di Mafika pada saat itu. Terus lanjut lagi seiring berjalannya waktu, Mafika juga dibikin buat ngenayangin karya-karya komunikasi, karya-karya dari lab art juga. Jadi selain dari mata kuliah teori film tersebut, juga ada beberapa karya yang ditampilin yang berasal dari lab art itu sendiri, kayak film
6 bagian karena itu termasuk official layar film Banjar, official selection layar film Banjar. Terus ada Atur Haja yang masuk nominasi di Aru Film Kalimantan Mando Emas pada saat itu. Jadi daripada juga tidak terdistribusi dengan baik, mumpung kita punya wadahnya, kenapa nggak kita salurkan? Oke. Berarti emang awalnya Mafika itu emang buat tugas akhir, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya anak-anak komunikasi dan lab art juga bikin film berarti Bang ya. Betul. Jadi mungkin waktu apa nih bentuk kelompoknya, mungkin anak-anak lab art ini kayak jadi rebutan ya untuk anak-anak komunikasi karena udah jago-jago juga nih semuanya kamera. Seingatku itu kami dipisah kelompoknya. Jadi misalkan ada Edo, ada aku, ada Rido Saputra, terus ada juga beberapa dari angkatan 2017 kayak Ahsan, Adit, Ari, terus yang lain dan juga yang lainnya itu dipisah kelompoknya biar ibaratnya nggak jomplang. Oh gitu. Tapi ini kan BTW Bang, kami nggak pernah ngerasain nih Mafika tuh kayak gimana. Tapi boleh spill nggak sih keseruan waktu Mafika ada tuh nah? Mungkin keseruan waktu Mafika tersebut agak bias ya, karena kan kita yang bikin, kita juga yang nayangin. Jadi ketika adegan, apalagi kan yang ditonton juga para pemainnya itu teman-teman sendiri juga. Jadi pasti kita, wah bisa ya dia adegannya seperti ini, jadi karakter seperti ini. Teman kita yang biasanya di kampus hahaha tiba-tiba jadi serius. Terus ada yang temanya thriller, ada yang horor. Jadi kita mungkin agak bias, cuman rame sih. Dan antusiasnya juga ke beberapa, kan ada undangan juga ke Forum Sinis Banua juga berhadir, terus yang para penggiat-penggiat film di sini juga pada datang buat nonton. Berarti waktu Mafika itu juga banyak genre-genre yang diputer ya Bang ya? Betul, filmnya. karena ada sekitar 9 kelompok atau 11 kelompok dan itu pasti beda-beda dari tema filmnya atau genre-nya. Jadi awalnya lab art ini emang fokus ke film ya Bang ya kayaknya. Betul, enggak juga sih kalau fokus ke film banget sebenarnya di lab art itu enggak, karena kan kita fokusnya ada di 3 tadi di awal, fotografi, video, sama desain grafis. Cuman karena kita lihat juga nih di dalam kelompok lab art pada saat itu minatnya banyak kemana. Kalau misalkan banyak ke fotografi, ya wes kita hunting-hunting. Terus misalkan terus lanjut tahun, kayak di tahun aku suka bikin video, kami bikin video-video sinematik, belajar-belajar. Terus lanjut lagi ternyata ngulik film nih, lalu lah bikin film. Jadi sebenarnya lab art itu nggak ada keharusan gitu loh, harus bikin film atau fokusnya cuma ke film. Di lab art itu sebenarnya bebas, itu ialah wadah buat kita anak-anak komunikasi, kita menghasilkan karya apa yang kita pengen, yang formatnya dalam bentuk komunikasi gitu, yang masih berhubungan lah. Kalau boleh tahu kira-kira dulu anak lab art tuh kira-kira ada berapa Bang? Sekarang soalnya ada 70-an lebih gitu. Wah, banyak banget. Banyak sekali sekarang. Kalau di waktu awal aku masuk 2016 itu lab art mungkin cuman 15, 20 karena cuman circle-circle kecil gitu terkumpul, terus jalan bareng pulang kuliah nongkrong bareng. Jadi dari situ terus ketemu lab art, ya udah deh. Tapi ada nggak sih Bang waktu di tahun Abang nih yang emang masih nggak tahu sama sekali tentang tahu visual atau mungkin film segala macam, nah apa diajarin kayak gimana kayak gitu? Jujur Waktu di zaman aku itu malah yang bisa megang kamera itu cuman paling 1-2 orang. Aku pun nggak megang kamera. Waktu sudah nongkrong di lab art lalu kepikiran, mending kok beli kamera, beli drone biar bisa ngulik bareng-bareng gitu loh. Berarti emang dari awal banget tuh nih Bang, dari emang belum bisa sama sekali akhirnya udah mulai menguasainya Bang ya. Oke. Nah, tadi kan udah ada hal-hal menarik banget nih yang Kakak sebutkan waktu awal lab art, ada hunting, ada bikin film, Mafika juga. Nah, terus kan sekarang lab art ini diketahui sama program unggulannya ya Kak, yaitu RKK ini. Nah, kira-kira waktu dulu itu gimana awal tercetusnya RKK ini gitu? Oke, baik. Kalau ruang kreasi komunikasi ini terbentuknya itu ketika sudah ada nih lab yang baru ini nih. Jadi bareng dosen, seingatku kalau nggak salah, jadi bareng dosen kita bikin program biar ibaratnya alat-alat yang sudah bagus yang diberikan fasilitas dari kampus itu bisa dipergunakan dengan baik gitu loh. Jadi kita bikin program RKK ini yang awalnya bikin
biar yang fokusnya fotografi dan videografi bisa ngulik kameranya, terus yang mungkin pengen jadi MC, terus yang pengen jadi show director, floor manager, yang pengen kerja di TV-TV lah pada saat itu. Mungkin sekarang TV sudah tidak menarik lagi. masih menarik. Ya, jadi lalulah dibikinlah RKK ini. Tapi waktu pertama kali nongol tuh Bang, RKK tuh antusias dari anak-anak lab dan mungkin anak-anak komunikasi tuh Bang, tuh kayak gimana Bang? Antusiasmenya yang pasti semangat ya, karena kan kita masih mencoba sesuatu hal yang baru. Karena kan masih coba, ternyata ada ruangan-ruangan baru nih. Ini ruangan apa nih? Control room. Terus ada kamera yang, pada saat itu. Kira-kira dulu apa nih kayak tantangannya atau mungkin yang sulit lah waktu pertama kali eksekusi RKK gitu? Mungkin tantangannya karena alat-alatnya baru dan belum pernah kita coba, jadi kita perlu waktu nguliknya. Terus sama ketika kita ngejalaninnya, bagaimana menjadi floor director yang benar, ngarahin narasumbernya gimana, terus MC ngulik buat si narasumber pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Itu kan belajarnya sedikit otodidak tuh, sambil didampingi juga dengan para dosen pada saat itu. Cuman disitulah tantangannya, jadi seru kok bikinnya. Mungkin kita dikit flashback nih Bang. Ingat gak sih episode pertama yang Abang bikin di RKK tuh temanya apakah kayak gitu? Jujur lupa. Waktu itu Abang sebagai apa gitu mungkin? Aku sebagai apa ya? Sutradara mungkin gitu. Lebih ke pengarah produksi mungkin. Gitu. Jadi dulu RKK itu kalau dilihat dulu kan banyak banget ya bentuknya Kak. Kalau aku lihat dari YouTube Komunikasi WLM sendiri itu ada kayak berbentuk podcast juga dulu itu kayak ada juga yang berbentuk talk show. Nah waktu tahun kakak tuh mungkin lebih cenderung ke yang mana RKK? Kalau di tahun aku kemarin tuh bentuknya lebih ke talk show. Oh kayak gini juga karena berarti. fokusnya kan lebih ke dulu tuh masih ke penyiaran. Jadi bagaimana kita produksi dengan kamera, dengan kontrol dan segala macamnya, dengan teknis yang mungkin kalau kita podcast kita taruh kamera, kita duduk di sini terus tinggal ngobrol. Kalau kemarin itu bentuknya talk show, jadi ada temanya, ada arahannya, kemana kita mau ngebawa narasumbernya, isi materinya kemana, itu pasti diarahkan. Tapi tahun segitu sih emang lagi rame-ramenya sih talk show ya Bang ya? Betul. Banyak program TV juga yang nyarin talk show di mana-mana tuh bikin rame sih. Itu mungkin satu yang bikin antusias anak-anak lab art juga bikin RKK kan ya. Benar. Nah, kalau sekarang ini kan Bang, kebetulan kalau RKK kalau lab art sekarang nih kami sedikit sharing kalau tahun ini tuh kami ada juga struktural sama kayak Kak Sofi tadi, ada ketuanya, ada wakil ketua, ada sekretaris bendahara juga, sama ada itu divisi nih sekarang ada divisi videografi, ada fotografi, desain grafis, sama ada kreatif utama. Satu kreatif utama tuh mikir ide-ide segala macam gitu. Dia kepedulian juga di situ. Nah, kalau misalnya dengan dengan lab art yang dari Kak Sofi apa sih jalani sampai sekarang, kira-kira Kak Sofi ada saran nggak buat lab art ke depannya itu? Mungkin sarannya terus dikembangin aja, yang pasti terus konsisten, jangan hilang-hilang lah. Kadang kan PR-nya komunitas yaitu karena kita tidak mengikat anggotanya atau kitanya, ketika kita lagi pengen kita datang, kalau kita lagi malas kita cabut. Nah, semoga dengan konsistennya kalian berada di lab art, jadi banyak karya-karya yang bisa diulik. Jadi jangan takut buat ngulik sesuatu gitu loh di lab art, selagi masih ada hubungannya dengan komunitas ini. Karena itu sih yang penting, konsistensinya. Konsistensi ya Bang ya. Oke, berarti dari tadi bisa disimpulkan ya Bang, kalau misalnya awalnya lab art itu dibentuk di tahun 2012-2013an sama sekumpulan mahasiswa yang memang berminat nih dalam bidang audiovisual, kemudian membentuk suatu komunitas, dan kemudian nantinya itu mungkin dilelek juga dari prodi nih kayak ada potensi nih ya, bagus buat kedepannya jadi komunitas yang menaungi minat dan bakat, kemudian jadi diresmikan sama prodi dan juga dinaungi oleh Himakom. Kemudian terus juga di tahun Kak Sofi juga banyak banget juga divisi-divisinya kayak sekarang juga, dan juga apa sih banyak juga program kerjanya kayak Mafika, RKK dan lain-lain.
Dan emang Mafika yang apa namanya? Mungkin ditunggu-tunggu mahasiswa akhir juga yang perihal tugas tadi Bang ya. Betul. Dan juga banyak yang kegiatannya emang di tahunnya Bang Saufi itu program-program yang dikerjakan tuh kayaknya sibuk, lumayan sibuk nggak ya? Tidak. Oh enggak ya? Karena ramai dan jalan-jalan jadi tidak berasa sibuk. Karena sesuai minat juga kan Betul. ya. Betul. Ya, tapi nih Nau, kayaknya kita udah di penghujung episode kali ini sih. Sebelum berakhir aku penasaran nih. Itu di prompter ada tulisan Music Room. Program apa tuh? Iya, mungkin di Boleh dong, tipis ya Bang ya. di-spill dong. Jadi Musikom ini sebenarnya selain dulu Trasana, tapi oke. emang itu program dari cabangnya dari RKK. Jadi emang tipe-tipe itu sama dari RKK, tapi kita tuh membawakannya dalam segi musik. Jadi emang hype-nya musik kayak gimana, segala macam kayak gitu, Bang. Jadi kami kayak bahas kayak talk show tentang musik yang terkini, terus tuh yang kayak sama anak-anak komunikasi yang jago banyak bang yang jago nyanyi, banyak yang bisa ngeband. Nah jadi di Musikom itu juga mau kayak mengeksplor juga lah minat dan bakat mahasiswa komunikasi juga di bidang musik kayak gitu. Oh bisa nih kita kolaborasi nanti. boleh, Bang. Gas. Karena kan kita awal-awal terbatas awalnya kan kemarin kayak podcast, talk show segala macam Betul. ya. Nah, kami tuh pengen ngembangin akhirnya buat ke arah musik juga segala macam kayak gitu. Oke. Menarik. Ya, mungkin sebelum berakhir ya, Bang. Abang Sofi ada closing statement kah atau kayak gimana? Jangan lupa pilih nomor. Itu saja closing statementnya. Ya, itu sih teman-teman ya. Nah ya, kita sudah di penghujung episode dan tapi jangan berkecil hati karena kita pasti bakal nongol lagi di episode berikutnya. Oke. Ya. Jadi kami akhiri sampai sini aja. Aku Muji Dan aku Naura. Dadah.